Selamat sore, selamat malam, selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Shalom semuanya. Dan selamat datang di acara bersama-sama dengan kami dari PDK Maria Bunda Allah. Buat teman-teman yang baru pertama kali ikutan di acara ini, selamat datang dan selamat bergabung bersama-sama dengan kami di sini. Senang sekali kita semua bisa bertemu kembali pada hari ini. Dan seperti biasa, saya Riana Atmajaya yang akan menjadi moderator pada hari ini, yang akan ditemani oleh suami saya, Andy. Halo. Tuhan tidak memanggil mereka yang sempurna, tetapi Tuhan memanggil mereka yang mau dibentuk. Dan hidup adalah proses pembentukan. Dibentuk berarti kita mau terus belajar untuk mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam mengisi kehidupan kita. Bukan hanya mengikuti keinginan-keinginan kita semata. Dan menjadi dewasa, terutama dalam iman, adalah pilihan. Tuhan ingin kita terus belajar tentang iman kita, karena hidup adalah proses pembelajaran. Dan pada hari ini kita akan belajar dari Romo Felix Supranto, SSCC, tentang To Jesus Through Mary. Lewat Bunda Maria kita menuju ke Yesus. Selamat datang Romo Felix di acara kita pada hari ini, dan terima kasih untuk waktu dan kebersamaan bersama-sama dengan kita. Saya melihat banyak video-video yang Romo unggah di YouTube channelnya Romo nih. Video-videonya singkat-singkat dan penuh kuasa. Dan salah satu karunia yang Tuhan berikan kepada Romo adalah karunia penyembuhan. Berasa sekali Romo, kuasa di dalam kata-kata yang singkat. Ya, dan saya tahu Romo Felix dari Grace yang banyak cerita tentang Romo. Cuma sayangnya nih, kita nggak ketemu banyak informasi tentang Romo Felix yang bisa saya gali. Satu yang saya tahu adalah tahun ini Romo merayakan imamat Romo yang ke-25 tahun. Selamat ya Mo ya, happy anniversary. Sudah 25 tahun Romo begitu setia melayani Tuhan, luar biasa. Dan nanti kita akan mewawancarai Romo Felix untuk lebih dalam dan mengenal tentang Romo dan perjalanan iman Romo juga sebagai perkenalan kita. Dan kita akan ada doa penyembuhan pada akhir acara nanti. Bagi yang teman-teman yang punya intensi doa, nanti tolong dituliskan di kolom chat. Nanti kita akan doakan pada akhir acara. Dan sebelum kita mulai acara pada hari ini, kita akan mulai dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Grace Pramono. Silakan Grace untuk memimpin doa pembukaan. Mari kita mulai berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, terutama karena Engkau terus menjaga kami untuk tetap setia kepada-Mu sampai hari ini. Dalam menghadapi badai kehidupan yang tidak mudah ini, Engkau terus menguatkan kami dan menjadi batu karang kami. Pada saat ini kami mohon, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami yang berkumpul di Zoom ini, agar kami boleh lebih mengenal dan mengerti kasih-Mu lewat kehadiran Bunda Maria dan peranannya untuk membawa kami lebih dekat dengan Yesus, Putranya. Urapi Romo Felix yang akan menjadi narasumber kami hari ini, agar apa yang Romo sharingkan boleh memberi penerangan buat kami, terutama untuk kami yang saat ini kurang mempunyai hubungan yang baik dengan Bunda Maria. Lindungi alat-alat elektronik dan internet yang kami pakai, agar acara bisa berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga akhir nanti. Berkaryalah pada hari ini, Bapa, dalam acara ini. Jauhkan kami semua dari segala sesuatu yang jahat, dan kami panjatkan doa ini dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Ibu Maria, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Romo. Terima kasih Grace. Terima kasih untuk doanya. Dan Romo silahkan Romo kalau mau sharing untuk screen-nya Romo. Ya, pertama-tama terima kasih, Shalom, selamat pagi untuk yang di Indonesia, selamat malam yang di Amerika ya, betul malam sana ya? Ya, sore dan malam Romo. Ya, nama saya Romo Felix Supranto SSCC,
Saya lahir tanggal 23 Juni 1966, status tidak menikah. Kemudian saya menjadi pastor sudah di berbagai macam tempat, dari pulau terpencil sampai dengan agak kota sedikit. Saya di Singapura, pernah di Tanjung Pinang, Natuna, dan juga Batam, kemudian Santa Maria Tangerang, Bandung dulu, seminari, Santa Maria Tangerang, kemudian pindah untuk mendapatkan tugas membangun gereja dan paroki di Pantai Indah Kapuk, Regina Shelley, dan sekarang saya ada di sini. Saya tugasnya sebagai pastor kepala paroki Santa Odelia Citaraya, sekaligus juga pastoral lintas agama dan pengembangan masyarakat, membantu TNI dalam penerangan Kodim, dan juga membantu Humas di Polsek atau di Polri, dan juga membantu masyarakat untuk mengembangkan ekonomi mereka, termasuk ketahanan pangan di tengah-tengah dunia pandemi yang banyak orang merasakan kesulitan hidupnya, membantu mereka yang benar-benar tersingkirkan. Saya menulis 28 buku, yang terakhir adalah Berpikir Positif, Raihlah Mimpi. Saya punya buku yang paling menarik bagi saya menulis buku tentang memahami hati wanita. Ini bapak-bapak harus baca. Intinya cinta wanita itu tidak pernah salah, tetapi bisa hinggap di hati yang salah. Nah, itu dari saya sekilas, dan saya senang hari ini bersama dengan komunitas doa Maria Bunda Allah. Saya senang lihat wajah-wajahnya ini adalah wajah yang penuh sukacita karena ada Bunda Maria. Banyak orang Katolik itu ya percaya pada Allah, menerima kabar sukacita, tapi herannya itu setiap bertemu sepertinya baru pulang dari pemakaman itu. Wajahnya sedih, cemberut, wajahnya itu panjang kayak pepaya itu. Gitu. Maka hari ini kita belajar dari iman Bunda Maria. Berserah berarti bersukacita. Injil berarti sukacita dalam hidup kita. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mulai sedikit tentang pengajaran hari ini. Gambarnya bagus toh. Kalau kita berbicara tentang Bunda Maria, kalau kita bicara tentang Bunda Maria, itu penting harus kita sadari bahwa kita ini tidak mungkin bicara tanpa Yesus. Ini. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, kita tadi dikatakan bahwa Ad Yesus per Maria, menuju Yesus melalui Bunda Maria, berarti adalah kita harus sungguh-sungguh merasakan kehadiran Yesus dulu dalam hidup kita. Itu. Bentar ya, ini kita ada lagi. Nah. Bentar. Nah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, untuk berbicara tentang Ad Yesus per Maria tidak pernah dipisahkan dengan peranan Maria dalam karya keselamatan dari Allah. Maka ini saya ajak Anda dan saya mendalami firman Tuhan, satu ayat saja tapi maknanya luar biasa. Lukas bab 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang Bunda Maria dan keistimewaannya di dalam gereja, dan juga mendapatkan istimewa bahwa dia sebagai Bunda Allah tidak pernah terlepas peranan Yesus sebagai Sang Juru Selamat dan juga peranan dia dalam ketaatannya pada kehendak Allah.
Ini Bunda Maria, Bunda yang kita cintai. Ya. Ini. Kita tahu bahwa Bunda Allah, Maria adalah Bunda Allah sekaligus Bunda Gereja. Maria Bunda Allah sekaligus Bunda Gereja. Mengapa ini? Dia Bunda Allah sekaligus Bunda Gereja. Bunda Allah karena dia melahirkan Yesus yang adalah anak Allah. Dia adalah Bunda Gereja karena dia telah diserahkan oleh Yesus untuk menjadi ibu kita. Maka Bunda Maria sekaligus Bunda Allah dan juga Bunda Gereja. Karena keistimewaannya itu, maka Bunda Allah dan Bunda Gereja ini, dia adalah yang paling sempurna di antara segala ciptaan. Dan dia yang paling kudus di antara para kudus. Kenapa? Karena peranannya di dalam sejarah keselamatan. Karena dia itu, karena Bunda Maria, Bunda kita ini, adalah yang paling kudus, istimewa juga, dia diangkat jadi Bunda Allah, dan juga dianugerahkan kepada kita Bunda Gereja, maka banyak orang itu menghormati Bunda Maria. Dan juga banyak devosi-devosi kepada Bunda Maria. Dan penghormatan-penghormatan yang diberikan kepada Bunda Maria tidak pernah terlepas dari peranan Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ini banyak orang menghormatinya. Nah, maka kita percaya bahwa ad Jesum per Mariam, melalui dan di dalam diri Maria, kita sampai kepada Yesus Kristus. Nah, artinya apa? Di dalam diri Maria, melalui Maria, kita menerima keselamatan dari Allah. Dalam Yesus Kristus yang lahir dari Bunda Maria. Artinya menjadi manusia yang lahir dari Bunda Maria. Ini. Bunda Maria menjadi pengantara kita. Karena kedekatan Bunda Maria dengan Yesus Kristus, Sang Raja, Allah sendiri, dan juga dekat dengan gereja, yaitu kita semua, maka Bunda Maria menjadi pengantara kita kepada siapa? Yesus. Nah ini, orang anggota dari persekutuan doa Maria Bunda Allah. Wah, diangkat, dibawa Bunda Maria ke Yesus. Untuk apa? Dibawa kepada Yesus untuk mendapatkan keselamatan, karena Yesuslah penyelamat kita. Maka Maria disebut co-redemptrix, rekan penebusan. Karena dia dipilih menjadi rekan penebusan Allah, maka dia pasti dirahmati secara istimewa untuk dapat menjalankan tugas panggilannya. Kita tahu bahwa Bunda Maria itu sudah disiapkan Allah sejak di dalam kandungannya. Apa itu? Ini. Maria, lihat. Maria dirahmati secara khusus oleh Allah, yaitu Lukas bab 1 ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Nah, kata malaikat itu kata siapa itu?
perkataan siapa? Dari malaikat sendiri atau siapa? Perkataan hai engkau yang dikaruniai. Itu kata-kata dari Allah sendiri. Karena apa? Karena karena malaikat itu kan utusan Allah, menyampaikan pesan Allah, jadi corong Allah. Maka yang dikatakan itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Allah sendiri. Maka kita tahu persis dengan mengatakan salam, hai engkau yang dikaruniai. Ini dirahmati. Allah sendiri menghormati ciptaannya. Maka juga ada kunjungan Maria ke Elizabeth. Itu. Terpujilah engkau di antara wanita. Yang bicara siapa? Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu Allah sendiri. Maka banyak aneh bagi kita kalau orang tidak menghormati Bunda Maria. Bahkan menghina Bunda Maria. Berarti menghina Allah sendiri. Kita sebagai anak-anak aja menghormati ibu kita. Bayangkan kalau ada anak menghina ibu kita. Ini. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini. Karena itu, Bunda Maria sebagai Bunda Allah, sebagai Bunda Tuhan, maka yang disebut Theotokos, ia dipersiapkan sejak semula, yaitu menjadi ini menjadinya. Immaculate Conception, Maria Immaculata, artinya Bunda Allah, maka dia Theotokos Bunda Allah, maka disebutkan menjadi Immaculate Conception atau Maria Immaculata, Maria yang dikandung tanpa noda dosa. Artinya apa? Bahwa dia sejak dalam kandungannya dilindungi oleh Allah sehingga ia tidak jatuh dalam dosa sedikit pun. Kesempurnaan ini dipersiapkan. Kan nggak mungkin yang dikandung Allah sendiri lahirnya dari preman jalanan itu. Atau teroris, kan enggak. Nah itu pasti dipersiapkan sendiri, yaitu sebagai seorang gadis yang dipersiapkan tanpa noda dosa. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, maka kalau kita lihat Bunda Maria akhirnya disebut tabut perjanjian baru. Nih. Saya akan bertanya kepada Anda, tahu nggak apa itu artinya tabut perjanjian? Ada tahu nggak? Apa itu tabut perjanjian? Dalam perjanjian lama jelas, tabut perjanjian itu adalah diimani sebagai Allah sendiri di dalam tabut itu yang menyertai bangsa Israel. Dalam perjalanannya menuju tanah terjanji. Ini. Dan situ ada dua malaikat yang senantiasa menyembahnya. Dan itu tempat kekudusan di mana orang tidak sembarangan menyentuhnya. Demikian juga akhirnya kita dapat mengerti di dalam kandungan Maria itulah ada Allah, maka dia disebut tabut perjanjian baru. Nah, tabutnya di rahim, bukan lagi di tabut perjanjian lama. Gitu. Maka pasti tempat rahim Bunda Maria itu kudus, tak bernoda, karena apa? Menjadi tempat Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu ketika Bunda Maria berserah kepada kehendak Allah, terjadilah padaku menurut perkataanmu.
apa yang terjadi? Ini pintu surga terbuka. Wah, dulu pintu surga itu tertutup oleh dosa Hawa. Dengan ketaatan Bunda Maria yang mengatakan, terjadilah aku sanggup untuk mengandung dan melahirkan putra Allah. Maka surga, pintu surga dibuka kembali bagi orang yang berdosa. Keren toh gambarnya. Itu. Buatnya lama ini. Gitu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, maka Bunda Maria disebut Hawa baru. New Eve. Karena apa? Karena dengan ketaatannya, maka keselamatan Allah terjadi melalui Yesus yang dikandung dan dilahirkan Bunda Maria. Bayangkan kalau Bunda Maria menolak panggilan sebagai Bunda Allah ini, maka yang terjadi adalah mungkin pintu surga sampai sekarang masih tertutup. Dan Yesus sendiri ini sebagai Adam yang baru. Saudara-saudari yang terkasih, semua ini terjadi karena apa? Bunda Maria ini tidak mengikuti kehendaknya sendiri, tetapi dia mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maka dia berkenan di hadapan Allah. Ini. Karena dia berkenan kepada Allah, maka Bunda Maria hendaknya menjadi model. Model bukan sembarang model sekarang ini, betul ya, lomba model putri Indonesia, enggak. Tapi menjadi model iman dan penyerahan diri. Ini. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu apa yang dilakukan Bunda Maria? Bunda Maria itu akhirnya mengungkapkan nyanyian pujiannya atau magnifikat. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Artinya apa? Bahwa Bunda Maria memberikan pujian kepada Allah karena janjinya melalui para nabi tentang kedatangan Mesias sungguh-sungguh terlaksana di dalam diri Yesus yang dilahirkan oleh Maria ini. Dan dia bersyukur, kenapa? Karena yang dipilih adalah orang yang sederhana, gadis kampung yang dipilih untuk mengandung putra Allah. Maka dia mengatakan, mulai saat ini akulah yang paling berbahagia. Kenapa paling berbahagia? Karena dia mengandung dan melahirkan putra Allah. Ini firman-Nya digenapi. Maka dia mengatakan, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Nah, dan Bunda Maria itu bukan sekedar mengatakan siap Tuhan untuk mengandung dan melahirkan, tetapi dia juga siap mendampingi Yesus dalam melaksanakan tugas penyelamatannya sampai dia atau putranya di bawah kayu salib. Dan ini di dalam peristiwa
Maria berada di kayu salib itu terjadi persatuan Maria dengan Kristus, kepala gereja, anak sulung gereja, kakak kita semuanya. Di mana pada waktu itu Yesus menyerahkan gereja, yaitu Anda dan saya, menjadi anak-anak Bunda Allah. Dan juga Bunda Maria diserahkan kepada kita untuk menjadi ibu kita. Mulai saat itulah kita mulai memanggil Maria sebagai bunda. Boleh juga mami, boleh mama, boleh. Kata Yesus, melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sejak peristiwa salib itu, Maria memiliki peranan penting di dalam gereja. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sejak saat itu Maria menjadi milik gereja. Dan mulailah banyak orang melakukan devosi-devosi melalui doa-doanya. Kenapa? Kedekatan Bunda Maria dengan kita anak-anaknya dan dengan Yesus Sang Putra Allah ini. Mulai banyak devosi dan banyak orang yang dikabulkan doanya. Saya secara pribadi mengalami banyak pengalaman-pengalaman yang terjadi. Berapa tahun yang lalu ketika saya misa di Mangga Besar, misa penyembuhan, tiba-tiba saya merasa mau pingsan. Dan saya minta, Tuhan, tolong bantu saya. Supaya saya pingsannya nanti kalau sudah selesai anak domba Allah. Benar-benar terjadi, saya itu menjadi pingsan. Dan hampir 20 menit saya itu pingsan. Dan tensinya sudah 60-40. Tapi saya ingat sosok Bunda Maria yang akan membantu saya untuk membawakan keselamatan saya kepada Yesus, dari Yesus. Keselamatan badan saya. Dan saya pada waktu itu dibawa ke rumah sakit terdekat. Saya langsung kaget di situ. Waduh, ini rumah sakit itu banyak orang yang tadinya suci meninggal. Kemudian saya pulang. Sampai pulang di sana diperiksa lagi, ternyata 110. Naik lagi. Tapi keadaannya tidak bagus. Akhirnya saya pingsan lagi pada waktu konsultasi. Dibawa ke rumah sakit. Dan dokter mengatakan, Father, it is miracle that you can get here. Kenapa? Karena ternyata saya mungkin serangan jantung. Karena ekonya jelek, USG jantung juga jelek. Harus mengalami atau menjalani apa yang namanya bypass atau ring pasti lebih daripada 7. Saya berdoa terus rosario, Bunda Maria tolonglah aku. Kalau Yesus Putramu berkenan menyembuhkan saya, ya saya akan sembuh. Tetapi terjadilah padamu, saya akan ikut imanmu tuh, Bunda Maria. Kemudian saya ingat tanggal 18 Maret, berapa tahun yang lalu, jam 3 pagi, dengan banyak teman-teman saya karismatik datang mendoakan saya, dan saya masuk di ruang operasi. Sedih sendiri, dingin, dan takut ini mati atau hidup ini. Yang dapat saya lakukan hanya berdoa rosario. Kemudian setelah memberontak karena doa rosario menjadi berserah, akhirnya di kateter, dan dokter mengatakan, Father, there is no place for bypass. Waduh, nggak ada tempat untuk bypass, nggak ada tempat untuk ring lagi. Waduh, ini sudah meninggal. Ternyata dokter yang mendampingi saya mengatakan, mujizat terjadi Romo, bersih semua, tidak ada sumbatan, Romo boleh pulang. Haleluya. Nah, ini pengalaman yang saya alami.
Karena itu, karena kesetiaan Bunda Maria, ketaatannya kepada kehendak Allah, maka dia diangkat menjadi Bunda Allah dan menjadi Ratu Surga, mendampingi Yesus Kristus, Sang Putra. Lalu tugasnya apa Bunda Maria? Tugas Bunda Maria sebagai ibu kita adalah ini, mendoakan, melindungi anak-anaknya, melindungi kita gereja ini. Terutama jangan sampai kita kehilangan kerajaan surga. Ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Maka Bunda Maria itu, karena melindungi kita anak-anaknya juga, dari segala bencana juga, maka Bunda Maria ini adalah penerang di tengah kegelapan. Tujuannya apa sebenarnya itu? Melalui devosi kepada Bunda Maria, kita bisa menuju kesempurnaan seperti yang telah Bunda Maria teladankan. Karena apa? Karena Tuhan sudah meminta kita, hendaklah engkau menjadi sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali halangan menuju kesempurnaan. Karena apa? Ini, di dunia sekarang ini dipenuhi dengan kegelisahan, dipenuhi dengan kecemasan, dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan hantu kematian, dan juga dipenuhi dengan kejenuhan dan kesepian. Maka peranan Bunda Maria luar biasa. Ini. Ketika kita ini memandang siapa? Memandang Bunda Maria dan berdoa, maka kita akan mendengarkan suara yang indah, penuh dengan semangat. Maka kita ini akan mendengarkan kata-kata yang penuh dengan pengharapan. Pengharapan lebih kuat daripada kecemasan. Kedekatan dengan Bunda Maria lebih kuat daripada kesepian dan kesendirian. Damai yang kita dapatkan, pasti banyak orang kan kalau datang ke Bunda Maria, pasti merasakan damai. Lebih kuat daripada kegelisahan. Kebahagiaan, kegembiraan, keindahan lebih kuat daripada kejenuhan. Dan ini, keabadian yang diajarkan oleh Bunda Maria lebih kuat daripada maut. Hidup lebih kuat daripada maut. Tadi immortality itu lebih kuat daripada hidup sementara saat ini. Dan hidup lebih kuat daripada maut. Itu alasan mengapa kita mengadakan devosi kepada Bunda Maria. Terutama supaya kita meneladan imannya, meneladan kesempurnaan hidupnya, dan juga ini penting adalah mengenang jasa karena peranannya dalam karya keselamatan kita. Maka kita selalu berdoa, Bunda Maria, doakanlah kami. Itu. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nah, ini ada kesaksian dari teman saya, Ibu Novi, yang mengalami berbagai macam persoalan saat ini, saat pandemi ini. Tetapi itu karena dia punya devosi kepada Bunda Maria, terutama devosi Bunda Maria pengurai simpul-simpul masalah. Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Saya dengan Novi. Pada hari ini saya diberi kesempatan oleh Bapak Fales untuk memberikan kesaksian bagaimana mujizat Tuhan sungguh hadir dan nyata dalam hidup saya. Cobaan datang di awal tahun 2021. Dari bulan Januari sampai Maret itu saya bolak-balik ke rumah sakit dikarenakan saya didiagnosa dokter mempunyai virus CIM di rahim saya. Virus CIM merupakan
jika bakal dari kanker rahim. Dan saya juga melakukan doa rosario sampai saat ini untuk mohon kesembuhan atas diri saya. Pada bulan Maret saya memberanikan diri untuk melakukan operasi. Hasil biopsi menyatakan bahwa ini tidak cancerous dan sel virusnya itu masih dalam permukaan aja gitu loh, jadi belum menyebar dan tidak berbahaya buat saya. Puji Tuhan, dan saya harus rajin kontrol ke dokter. Belum sampai kontrol dokter berikutnya, tiba-tiba saya mengalami sakit kepala yang sungguh hebat. Akhirnya dokter menyarankan saya untuk dirawat di rumah sakit. Hasil MRI keluar, saya dinyatakan saya memiliki pendarahan otak. Dokter pun tidak menyangka ya, Novi kamu baru umur 37 tahun tapi kamu mengalami pendarahan otak gitu. Saya suspek ini adalah aneurisma. Tapi dokter bedah percaya bahwa beliau dapat menyembuhkan saya dengan obat dan saya harus total bed rest selama 2 minggu. Selama 2 minggu itu saya mengalami banyak pergumulan dan juga rasa syukur. Saya merasa bahwa saya harus bersyukur sekalipun saya harus bed rest, tapi lihat di sekeliling kita begitu banyak orang yang sakit COVID. Sebuah tarikan nafas pun sangat berharga dan pergumulan pun datang. Kalau seandainya saya sampai stroke, kalau saya sampai saya lupa ingatan, apa yang terjadi pada saya, apa yang terjadi pada anak-anak saya. Jadi saya mendoakan koronka untuk diri saya dan juga teman-teman dan saudara yang saat itu sedang sakit. Dan mukjizat itu sungguh datang pada saya. 2 minggu kemudian saya dinyatakan bahwa pendarahan saya sudah berhenti dan saya kembali ke dokter. Saya CT scan, dinyatakan bahwa darah di otak saya itu sudah tidak ada. Saya bilang puji Tuhan, amazing sekali bahwa saya sudah sembuh tanpa harus dioperasi. Lagi-lagi Tuhan memberi saya cobaan. Dalam waktu 1 bulan masa recovery saya, ternyata saya satu keluarga yang tidak keluar rumah pun akhirnya terkena COVID. Pada saat saya terkena COVID, saya merasa sangat sedih ya, karena waktu itu saya rajin doa koronka, akhirnya saya harus memasukkan nama-nama anak saya dan juga suami saya ke dalam doa koronka mohon penyembuhan Tuhan. Tapi puji Tuhan, lagi-lagi saya disembuhkan. Kita mengalami gejala ringan, tidak perlu ke rumah sakit. Di saat itu rumah sakit semua penuh, tabung oksigen juga tidak ada, tapi kita bisa sembuh. Tapi di masa akhir-akhir isoman itu saya mengalami sakit kepala yang tidak biasa gitu. Jadi akhirnya saya isoman selama 3 minggu. Dokter menyatakan saya sudah tidak menular. Saya langsung ke dokter saraf saya. Dokter saraf saya bilang, Novi, kamu ini penyakit tumpang tindih. Jadi pendarahan otak kamu itu belum benar-benar sembuh sempurna, kamu sudah kena COVID. COVID ini membuat efek sampingnya macam-macam. Salah satunya adalah pelebaran otak sampai kamu sakit kepala. Kamu akan saya observasi 3 bulan, kalau nggak sembuh, kamu saya rujuk ke dokter bedah saraf. Dengan dokter bedah saraf aja saya udah takut. Apakah saya benar-benar harus dibedah sampai saya harus sembuh? Begitu banyak pergumulan dan saya sangat sedih waktu itu. Tapi saya percaya Novena Bunda Maria akan membantu saya mengurai dan menemukan semua penyakit-penyakit saya. Selama sakit bertubi-tubi ini, saya takut, khawatir, sedih atas semua yang selalu saya lalui dari awal tahun itu ada. Perasaan lelah jasmani dan mental itu pun ada. Tapi ini membuat saya lebih dekat kepada Tuhan. Dengan rasa takut, saya masuk ke ruang operasi. Saya sudah disiapkan untuk operasi. Untuk membuat tanda salib saya juga udah nggak bisa karena semua udah dipakaiin baju-baju steril. Saya sudah tidak bisa bergerak. Saya cuma bisa salam Maria penuh rahmat Tuhan serta saya bisa doa salam Maria. Tapi di saat itu juga saya juga berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan Yesus, Engkau yang menyembuhkan CAN saya, Engkau yang menyembuhkan COVID saya, Engkau yang menyembuhkan pendarahan otak di kepala saya tanpa harus ada operasi. Saya percaya Tuhan juga yang akan menyembuhkan penyakit yang saya derita saat ini di otak saya ini. Ternyata itu benar-benar terjadi pada diri saya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tiba-tiba saya sembuh, saya tidak punya penyakit apa-apa lagi. Gitu. Luar biasa sekali, amazing sekali. Saya tidak merasakan kesembuhan itu immediately, tapi dengan berdoa membuat saya tenang. Kalau saya boleh dikasih kesempatan, saya akan mewartakan kebaikan Tuhan, kebenaran Tuhan. Tanpa disengaja, tanpa diatur, semuanya dimudahkan dan dilancarkan. Saya bisa teleponan sama Romo Valens, saya dikenalkan oleh Romo Valens, kita tidak pernah tatap muka. Saya sharing kesaksian saya pada beliau dan beliau mengatakan,
Boleh nggak Novi kamu rekam video ini supaya bisa membantu orang-orang pada saat pandemi ini, begitu banyak orang yang frustrasi, sedih, ketakutan, khawatir, bahkan menanyakan apakah Tuhan ada di saat pandemi ini, kenapa begitu banyak orang meninggal. Percayalah bahwa Tuhan itu selalu ada. Tuhan itu tidak pernah tidur. Jangan pernah menyerah dan selalu berdoa. Jangan pernah mengandalkan pikiran dan kekuatan kita, karena Tuhan telah menyiapkan solusi yang lebih indah di luar nalar pikiran kita. Maka semua akan baik adanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya telah mengalami itu. Mujizat itu sungguh nyata satu persatu buat saya. Tuhan telah memberkati saya dan saya percaya akan memberkati Anda semua juga. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk Novi yang sudah sharing. Saudara-saudara yang terkasih Tuhan, kita pasti merasakan perlindungan Tuhan sebagai anak, pasti itu ya. Pasti dilindungi oleh ibunya. Apalagi kita punya ibu yang sempurna, paling sempurna dari segala ciptaan, dan juga Bunda Allah. Pasti dia akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Pada saat pandemi kemarin dan gelombang kedua, itu kan parah-parahnya. Saya selalu berkunjung kepada umat saya yang terkena COVID dan membantu juga masyarakat apa yang dapat dilakukan. Pada suatu hari itu ada seorang ibu yang telepon saya dan bertanya, Romo, apa itu kehendak Allah? Waduh, saya jawab, ada apa Bu? Apakah kehendak Allah selalu yang namanya penderitaan? Kenapa Bu? Karena pada waktu gelombang COVID yang pertama, suami saya meninggal dan saya ditinggali dengan 3 anak yang masih kecil-kecil. Saya bekerja keras untuk menghidupi anak saya. Gelombang kedua ini adalah saya dan ketiga anak saya terkena COVID yang cukup parah. Sebelum kami sembuh, tiba-tiba saya mendapatkan kabar buruk bahwa saya di PHK dari tempat kerja saya. Apa Tuhan menghendaki saya ini menderita, anak-anak saya menderita? Bagaimana saya bisa menghidupi anak-anak saya? Saya nggak berani ngomong karena dia sendiri yang mengalaminya. Ya Bu, saya doakan. Jangan lupa bawa rosario. Kalau nggak bisa berdoa, doa Salam Maria aja yang gampang sekarang. Kemudian, apa yang terjadi? 1 bulan kemudian dia telepon saya dengan suara yang berbeda. Dia mengatakan, terpujilah karya Tuhan, mujizatnya terjadi melalui Bunda Maria. Kenapa Bu? Itu. Sekarang saya dan ketiga anak saya sudah sembuh. 1 minggu yang lalu, teman SD saya yang akrab menelepon saya untuk menanyakan keadaan saya. Kemudian dia menawari saya untuk bekerja di kantornya. Kapan saja saya sudah bisa. Dan pekerjaan ini jauh lebih besar, lebih baik daripada sebelumnya. Bunda Maria sungguh ibu yang berbelas kasih. Dan rencana Tuhan yang telah dialami dan diayati oleh Bunda Maria senantiasa indah pada waktunya. Itulah kekuatannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Pendek kata, Bunda Maria, at Jesus, per Maryam, melalui Bunda Maria dan dalam Bunda Maria, kita sampai ke Yesus. Dan Bunda Maria disebut Advocata Nostra, penolong dalam bahaya. Nah, tugas kita menjadi kesempurnaan, salah satunya adalah peduli dengan sesama. Saya kemarin baru saja merasakan Bunda Maria peduli sama kita semua. Apakah kita peduli dengan sesama yang menderita? Ada seorang anak, itu anak Arfian namanya, Rival, itu dia anak yang sudah lumpuh sejak kecil. Orang tuanya sudah meninggal, dia ikut kakaknya. Rumahnya sederhana, dia hanya tergeletak di atas tempat tidur. Atau terbaring tempat tidur, tepatnya. Sangat sederhana, serba kekurangan. Akhirnya dalam kita lakukan adalah
membawa kasur, baju-baju. Nanti sudah saya pesankan kasur yang lebih baik lagi, dia nggak bisa didorong dan sebagainya. Tetapi ketika dia menerima, seperti Bunda Maria itu, waktu mengunjungi Yesus, mengunjungi Elizabeth, itu bayi yang dalam kandungan Elizabeth bersorak gembira, bergerak luar biasa. Dia juga senyumannya menawan karena kehadiran kita dengan iman. Ini. Oke. Oke, hingin Pak, lista Pak. Sudah. Dia. Hingin Pak, parko lista mai haba cek ke buku ya. Percaya tangismu dan perjuanganmu akan jadi kisah terbaik di hidupmu. Tak akan terjatuh, bangkitlah dan tersenyumlah. Kita terus maju, yakini dirimu, yakini dirimu, semesta akan bantu. Makin mimpimu, makin mimpimu, melesatlah seperti keterbatasanku jadi kelebihanku, jadi kekuatanku, keistimewaanku. Alam terjatuh, bangkitlah dan tersenyumlah. Kita terus maju, yakini dirimu, yakini dirimu, semesta akan bantu. Makin mimpimu, makin mimpimu, melesatlah seperti Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita meneladani iman Bunda Maria, berserah kepada kehendak Allah, dan juga teladan kepeduliannya pada sesama, maka kita percaya kita membawa iman pada setiap orang, bahkan orang yang paling sengsara mungkin, kita anggap dia paling lemah, tadi rival, dapat tersenyum bahagia, karena kita membawa iman kepada mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Dan kita percaya hari ini juga kita semakin seperti Bunda Maria. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Teman-teman, saya akan berdoa untuk Anda dan saya. Pejamkan matamu. Ingatlah Bunda Maria juga berdoa untuk Anda dan saya saat ini. Bunda Maria tahu tetesan air matamu. Bunda Maria tahu sakit penyakit yang kau alami. Dia Bunda yang tidak tega dengan keadaan kita.
melalui dia banyak mujizat-mujizat yang diperbuat oleh Allah bagi umatnya. Pegang bagianmu yang sakit. Dengan telapak tangan kananmu yang diurapi oleh Roh Kudus. Yang punya masalah yang belum mendapatkan penyelesaiannya, pegang hatimu dengan kedua telapak tanganmu. Bunda Maria yang berbelas kasih, Engkau begitu dekat dengan putramu, Yesus Kristus, dan juga dekat dengan kami semua anak-anak-Mu ini. Bawalah doa-doa kami kepada Tuhan Yesus, yang kami sembah dan kami muliakan. Kami percaya seperti Engkau beriman kepada kehendak Allah. Kami percaya pasti apa yang dilakukan Tuhan Yesus Putramu pasti yang terbaik bagi kami. Kami percayanya melalui zaman Putramu Yesus Kristus. Kami dapat dipulihkan, dapat disembuhkan. Hidup kami akan diubah dari kegelapan menjadi terang. Bunda Maria, sampaikan kepada Yesus Putramu apa yang menjadi pergumulan kami, menjadi sakit penyakit kami. Kami percaya Yesus Putramu akan mendengarkan engkau. Saudara-saudariku, sampaikanlah kepada Bunda Maria apa yang kau inginkan untuk dibawa kepada Yesus. Sebutkan dengan jelas sakit penyakitmu. Sebutkan dengan jelas apa yang dipersoalanmu kepada Bunda Maria. Dan yakinlah Bunda Maria akan membawa kepada Yesus Sang Putra. Sampaikan juga kepada Bunda Maria, orang-orang yang kau doakan, sebut nama mereka dengan jelas dan lengkap, dan juga sebut penyakit mereka dan persoalan mereka. Bersama dengan Bunda Maria, kita percaya dan berharap pasti akan terjadi penyembuhan dan pemulihan. Dan kita percaya bahwa Yesus akan memulihkan. Kaulah Tuhan penyembuhku, kau sembuhkan sakitku, kau berfirman dan sembuhkanku, kaulah Tuhan penyembuhku. Kami percaya bersama dengan iman Bunda Maria akan terjadi pemulihan. Kaulah Tuhan pemulihku, kau pulihkan sakitku, kau berfirman dan pulihkanku, kaulah Tuhan pemulihku. Bunda Maria, berkat doa-doa dan pendampinganmu, kami merasakan karya ajaib Yesus. Kami merasakan kehadiran Yesus. Kami merasakan mujizat Yesus. Kami percaya saat ini terjadi penyembuhan dan pemulihan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saya kembalikan kepada yang membawa acara. Baik, Romo, terima kasih untuk doa-doanya. Berasa sekali kalau kita dicintai Tuhan. Berasa sekali kalau
kalau Bunda Maria amat sangat mengasihi kita anak-anaknya. Dan kita bersyukur sekali kepada Tuhan untuk yang memberikan ibunya kepada kita anak-anaknya. Dan lewat Bunda Maria yang adalah mama kita, bunda kita bisa menceritakan kehidupan kita. Karena lewat beliau juga menjadi teman seperjalanan kita. Mama yang menuntun dan mendoakan kita dari surga. Wow, privilege yang amat sangat luar biasa yang kita punya. Yang sayangnya sering dilupakan oleh banyak orang. Dan apapun yang Bunda Maria inginkan adalah supaya kita lebih dekat dengan putranya Yesus. Dia yang tidak pernah ingin dipuja-puja. Dia yang tidak butuh pujian dari kita. Dan setiap penampakannya, pesan yang disampaikan oleh Bunda adalah supaya kita kembali ke hati Bapa dan kembali ke hati Yesus putranya. Dan terima kasih Romo Felix untuk penjelasannya yang amat sangat menginspirasi dan mencerahkan buat kita. Dan seperti biasa, kita mau membuka kesempatan buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan kasih untuk Romo Felix dan karya pelayanan Romo. Boleh silakan di Zelle ke Priscilia G 917-753-5876. Sekali lagi, 917-753-5876. Atau bagi yang di Indonesia boleh dikirimkan ke BCA Cabang Semarang atas nama Yosi Santoso. Aku lupa nomornya berapa. Tapi nanti kita akan masukkan ke WA Group di PDK Maria Bunda Allah. Dan 100% dari persembahan kasih yang kita terima dari teman-teman kita akan berikan untuk karya Romo Felix di Indonesia. Dan terima kasih untuk kebaikan hati dari teman-teman semua. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video-video yang kita upload di channel YouTube PDK Maria Bunda Allah. Bagi yang belum melihat video-video kita, boleh silahkan menonton di PDK Maria Bunda Allah, subscribe dan like video-video kita. Banyak pembicara-pembicara bagus yang kita undang di acara kita selama beberapa saat ini. Dan acara kita selanjutnya adalah Jumat malam tanggal 5 November 2021 waktu Amerika atau 6 November jam 7 pagi waktu Jakarta bersama dengan Ibu Chun Wahono. Selama 4 minggu berturut-turut kita akan belajar pendalaman Alkitab akhir tahun dengan tema melayani adalah kewajiban kita sebagai anak-anak Allah. Flyer akan kita bagikan di WA Group PDK Maria Bunda Allah. Dan oh ya, tadi Yosi kasih tahu. Yosi Santoso BCA account number 18222222077. Yosi Santoso BCA cabang Semarang account number 18222222077. Terima kasih Yos. Dan sebelum kita akhiri acara kita pada hari ini, kita akan menutup dengan berkat dari Romo Felix. Terima kasih banyak Romo. Ya. Terima kasih banyak, saya senang sekali. Suatu kali nanti kita akan belajar juga meditasi melalui pujian. Bunda Maria kan bagus banget Romo. Ya nanti. Ya. Nanti tahun depan kita atur waktu ya Romo ya, kita bersama-sama lagi. Ya. Terima kasih. Terima kasih, mari kita berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara sekalian, keluarga saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih Tante Kris yang telah memanggil saya. Terima kasih Romo untuk waktu, untuk kesempatannya, dan untuk penjelasan yang luar biasa, begitu mudah untuk dimengerti, ya, dan semoga bermanfaat buat kita semua, dan terutama untuk teman-teman yang menonton di YouTube channel kita. Karena banyak sekali kita yang orang Katolik yang masih jauh dari Bunda Maria, karena kita belum mengenal siapa pribadi Bunda Maria. Dan semoga penjelasan yang Romo jelaskan sungguh bisa menyentuh hati banyak orang untuk bisa menyadari, aduh kita tuh Katolik privilege banget gitu loh, kita punya mami yang amat sangat mengasihi kita, tapi kenapa kita kurang mengasihi mami kita sendiri. Jadi terima kasih banyak untuk semuanya, dan terima kasih Romo untuk udah menyiapkan tema dan menyiapkan bahan yang begitu luar biasa. Terima kasih juga untuk kesaksian yang
diberikan untuk kita sungguh sangat menguatkan. Kita sama-sama saling mendoakan ya Romo ya, dalam perjalanan kehidupan ini, biar kita semua bisa menuju tujuan yang pasti satu, dan keselamatan kita bersama. Terima kasih Romo, dan terima kasih teman-teman semua untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dan semoga kesembuhan bisa terjadi untuk semua yang membutuhkan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Riana. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya. Ya, terima Pesan kasih. saya satu aja. Ya, Pesan saja satu. Kita dekat dengan Bunda Maria, dekat dengan Yesus adalah membawa kabar sukacita. Yesus. Maka hadirlah ke setiap orang dengan sukacita. Jadi kalau Anda sendiri kayak dari pemakaman terus ya gimana? Nanti malah sukacita. Oke, Tuhan memberkati. Saya duluan ya. ya, terima kasih Terima kasih, Romo. Tante. Terima kasih semuanya Tiana, teman-teman. thank you. Tante Elvira, thank you. God bless ya Tante Romo. Glenn, thank Sampai you. ketemu lagi Romo. Ya, thank you. Tuhan berkati. Thank you semuanya. Bye. Terima kasih Riana. Thank you semuanya. Sampai nanti ya. Bye. Thank you.